tentang pemilu dan P71? Kayak pernah dengar gitu sih, tapi sangat-sangat. Kenapa emangnya? Kamu kepo nggak sih tentang ini? Kepo sih. Sebenarnya kalau habis ini kita makan terus ngecek yang lain bahas ini. Boleh tuh, seru kayaknya. Oke, aku lihat dulu ya. Oke. Ya udah, saya bicara aja yuk. Yuk. Itu teman-teman pada di sana. Mana sih? Oh itu. Ayo ke sana. Yuk. BTW kalian tahu nggak sih tentang pemilu tahun 1971? Tapi kan di situ ada dasar hukumnya, ada sistem hukumnya. Nah, kalian tahu nggak sih dasar hukumnya itu apa aja? Ini kayaknya tahu ya kan? Ini aja. Buat dasar hukumnya, setahu saya pemilu tahun 1971 didasari pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Azas pemilihan umum 1971 tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966 menetapkan pemilihan umum bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam rangka pemungutan suara dikeluarkan ketetapan MPRS nomor L11 MPRS 1968 tentang jadwal waktu pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Kalau masalah sistem pemilunya tahun 1971 saya kurang tahu, mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu. Jadi untuk sistem pemilu pada tahun 1971 itu menganut sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem sel-sel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD. Berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Oh ya, untuk badan penyelenggara pemilunya kamu tahu nggak sih? Untuk badan penyelenggara pemilu sih, tauku untuk lembaga penyelenggara pemilunya ya, itu tuh dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1970 yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Terus LPU juga keanggotaannya terdiri dari Dewan Pemimpin, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum. Nah, terus kalian tuh tahu nggak sih tentang pelaksanaan pemilunya? Jadi waktu Jenderal Soeharto diangkat jadi presiden oleh MPRS buat gantiin Soekarno dalam sidang istimewa MPRS tahun 1960, dia nggak langsung ngadain pemilu buat nyari dukungan yang sah gitu loh untuk kekuasaan nanti di penetapan MPRS 11 tahun 1960 itu ngamanatin pemilu diadakan tahun 1968, tapi waktu MPR 1967 itu Jenderal Soeharto malah mengubah ketetapan itu dan memutusin pemilu diadakan tahun 1971. Sebagaimana Presiden Soeharto tetap pakai MPRS dan DPR yang dibentuk Soeharto, tapi dia bersih lembaga-lembaga itu dari anggota yang dianggap masih pro orde lama. Selanjutnya pada pemilu kedua ya baru bisa diselenggarakan di 5 Juli tahun 1971. Nah,
Yang berarti setelah 4 tahun masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden, nah waktu itu ketentuan tentang kepastian tanpa undang-undang kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soeharto pada saat itu juga. Nah, UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Yang pemilu tahun 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan Undang-Undang Nomor 15 tentang 1969 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir kurang lebih 3 tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu tahun 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada pemilu tahun 1955, pejabat negara termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai tersebut bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya tahun 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu dari Partai Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar, seperti dengan menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu itu tersebut. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam pemilu tahun 1971 itu berbeda dengan pemilu tahun 1955. Dalam pemilu 1971, yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi harus terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi dari hal tersebut mempunyai kelemahan, yaitu sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang secara percuma. Untuk lebih detailnya tentang pembagian kursi, mungkin Presti bisa membantu saya. Jadi gini, setahu aku tentang pembagian kursi pada pemilu tahun 1971 itu tuh kayak gini. Yang pertama tuh suara yang diperoleh oleh setiap partai di daerah pemilihan tidak jadinya di kedua angka. Jadi ya itu tuh untuk menentukan jumlah kursi awal yang didapat. Terus ya jika ada partai yang bergabung untuk menyatakan sisa suaranya. Jadi sisa suara gabungan ini juga dibagi dengan question untuk memperoleh kursi tambah. Nah nanti jika ada kursi yang besar itu tuh diberikan kepada partai yang suaranya itu besar atau banyak gitu ya, termasuk gabungan partai yang melakukan standing accord. Tapi ya kalau nggak ada standing accord, bisa kursinya itu langsung diberikan kepada yang partai dengan suara besar atau pembagian pada pertama gitu. Dari saya ada yang tahu kalau dia sinyal datanya yang dilengkapinya. Sebenarnya saya tahu, yang pertama ada Partai Golkar, ini suara secara nasional berjumlah 3.999.108. Yang satunya ada jumlah kursi untuk pemilihan pertama jumlah 211. Terus ada satu suara setelah pemilihan pertama, yaitu kita 2.184. Selanjutnya ada perolehan pada pembagian sisa pertama itu jumlah 11. Dan selanjutnya ada jumlah sisa suara setelah pembagian sisa jumlah 1.770.
Yang ini ada kursi atas suara besar yaitu 1 dan jumlah kursi ada 226. Juga ada partai NU. Jumlah suara NU yaitu 10.201.669. Yang ini ada jumlah kursi pada pembagian pertama berjumlah 8. Ini ada sisa suara setelah pembagian pertama ada 40 ada 1.345. Perolehan pada pembagian pertama yaitu 11 sama dan jumlah sisa suara setelah pembagian sisa yaitu berjumlah 62.921. Yang selanjutnya ada kursi atas suara terbesar yaitu kosong, jumlah kursi 69. Yang ketiga ada partai PNI yaitu jumlah suara secara nasional berupa 3.266. Dan selanjutnya ada jumlah kursi pada pembagian pertama berjumlah 16 dan sisa suara setelah pembagian pertama berjumlah 900.861 dan selanjutnya ada perolehan pada pembagian pertama berjumlah 7 dan jumlah sisa suara setelah pembagian sisa yaitu berjumlah 6.043 dan kursi atas suara besar yaitu 1 dan jumlah kursi berjumlah 24. Dan seterusnya partai Pampar Putih jumlah suara secara nasional berjumlah 2.930.919 dan jumlah kursi pada pembagian pertama berjumlah 10 dan sisa suara setelah pembagian pertama berjumlah 1.429 dan perolehan pembagian sisa pertama berjumlah 12. Terus ada jumlah sisa suara setelah pembagian sisa 14.540. Terus kursi atas suara tersebut berjumlah kosong. Jumlah kursinya berjumlah 22. Terus partai yang kelima ada partai PSI dengan jumlah suara secara nasional berjumlah 1.277.056 dan jumlah kursi pada pembagian berjumlah 1 suara setelah pembagian berjumlah 239.280 dan perolehan pada pembagian kursi pertama berjumlah 9. Jumlah suara setelah pembagian bisa 8.000 dan kursi atas suara sebesar 0 dan jumlah kursi berjumlah 10. Dan untuk partai Pak Indo dengan jumlah suara secara final berjumlah 57.618. Terus jumlah pada pembagian pertama jumlah 1 dan setelah pembagian pertama berjumlah 628. Terus perolehan pada pembagian pertama berjumlah 5 dan 12 suara setelah pembagian kita berjumlah 53.892. Terus kursi atas suara besar kosong dan jumlah kursi berjumlah 6. Yang tujuh ada partai Katolik dengan jumlah suara secara nasional yaitu berupa jumlah 603.000. Terus jumlah kursi pada pembagian pertama ada 2. Terus sisa suara setelah pembagian pertama berjumlah 412.428. Terus perolehan pada pembagian putusan pertama yang berjumlah 3 dan jumlah sisa suara setelah pembagian sisa 6. Ada kursi suara besar yaitu berupa 31 dan kursi 6. Yang kedua itu partai versi dengan jumlah suara secara nasional yang berjumlah 30.403. Terus jumlah kursi pada pembagian pertama yang berjumlah juga dengan jumlah suara pertama yang berjumlah
210. Dan perolehan pemilikan suara yang jumlah 1 besar suara pemilikan yang 65.068 kopnya akan suara 1 yang pasti yang jumlah 4 dan hasilnya ada partai IPKI dengan 11 suara secara nasional yang berjumlah 908 dan jumlah kursi pada bagian pertama yaitu kosong dan satu suara setelah bagian pertama yang berjumlah 108.906. Terus perolehan pada pembagian kursi yang pertama yaitu 2 ada jumlah satu suara setelah bagian pertama yang berjumlah 109.228. Kursi atas suara besar yaitu 1 dan jumlah kursi yang berjumlah 3. Selain ada partai muda dengan 12 suara setelah kita jumlah 40.700 dengan jumlah kursi pada pembagian pertama yaitu bisa suara setelah pertama ada sama yaitu dengan perolehan pada pembagian pertama yaitu kosong dengan jumlah suara setelah bagian kursi yaitu berdua sama itu masih atas satu kursinya yaitu kosong. Terus yang terakhir ada dua kursi yaitu kosong. Kira-kira ada tambahan aja buat catatan pemilu tahun 2021? Di catatan untuk di pemilu 1971 itu ada yang di pertama yang oleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam laju 4 sesuai dengan hasil bagi dengan fifth question di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi ada pada lajur 6 merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan fifth question nasional sekitar 114.574 atau 7.561.601 banding 66. Nah, lalu pada hasil lajur ke-8 berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi dengan cara pembagian kursi seperti pemilu 1955. Yaitu hanya Murba yang tidak mendapatkan kursi karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi karena tingkat bahwa sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak daripada Pak Musi karena suaranya secara nasional di atas Pak Musi.